Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 22 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Masih tetap semangat beraktivitas dari rumah. Dan ini jelang hari libur Lebaran, tapi gak terasa karena tiap hari di rumah jadi gak terasa liburannya. Toh gak bisa kemana-mana juga. Ya, pagi ini kembali program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Yonatan G dari SBC Tri dan Yayasan Yabes siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Yonatan. Pagi Bu Ayu. Apa kabar? Kabarnya baik. Baik, saking baiknya, baik. Iya. Baik gitu ya. Baik. Kalau Anda dengar kata Pak Yonatan ini biasanya dikenal sebagai pendeta penjara gitu. lebih beken itu kayaknya. Iya. Masih itu, Pak. Cap stempel. Cap stempel ya. Di mana nih stempel? Di sini atau di sini? Di hati. Di hati ya. Ya. Ini di masa pandemi ini bagaimana pelayanan penjara, Pak? Lockdown juga. Jadi penjara di Medaeng, Porong, Sidoarjo, di mana-mana, Pamekasan, Gresik, di mana-mana juga lockdown. Jadi mereka tidak boleh ada kunjungan. Ya tidak, karena betul sih kalau mereka sudah kemasukan virus atau ada carrier yang dibawa oleh tamu, wah bahaya. Itu bagaimana untuk mengatasi, karena kan mereka kan jumlahnya banyak dan berdesakan. Semua penjara kan overload, satu kamar bisa 20 orang satu kamar. Bagaimana kalau ada satu yang terpapar gitu ya, waduh cepat sekali. Ya puji Tuhan kalau sampai hari ini saya tidak boleh pelayanan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhannya itu kok kenapa? Kok kayaknya lego gitu ya. Padahal sudah terlanjur di stempel loh tadi bilangnya. Iya. Saya melihat mereka ya bisa mengambil alih sendiri, mereka bisa beribadah sendiri. Mereka tetap jalan ibadah ya, di sana. Jadi ya kami lihat, kami pantau, kami monitor itu mereka berbagi peran. Ada yang WL, ada yang menyampaikan firman Tuhan. Itu mungkin hal yang positif juga ya. Jadi tidak bergantung kepada Bapak ya. Ya biar nanti saya tinggal terus. Biar saya banyak prayingnya gitu. Gimana? Biasa sibuk kesana kemari, sekarang di rumah saja, gimana rasanya Pak? Ya lebih dekat dengan anak-anak ya. Jadi saya tahu kehidupan mereka, ya bagaimana proses belajar mereka dengan belajar online, dengan apa gitu ya. Ternyata mereka banyak stres juga, Bu. Ya ternyata dia bilang nggak enakan sekolah. Kenapa? Biasa. Ya sekolah biasa. Kalau sekolah ini gurunya ada 2. Di rumah. Di rumah lebih galak lagi ya. Galak. Nggak enak katanya. Nggak enak. Enak sekolah biasa katanya. Gurunya banyak gitu. Gurunya banyak. Ada papanya, ada mamanya. Konon katanya guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Iya, baru saya tahu kalau kangen sekolah katanya. Oke, iya Pak. SBC Tri itu singkatan dari apa? Surabaya Care City Church. Surabaya Care City Church. Sebenarnya gerejanya C3. C3 ini Care City Church. Ada 3 di Singapura disingkat SC3. Singapura Care City Church. Kemudian di Jakarta JC3, Jakarta Care City Church. Kemudian Surabaya SBC 3 ya, ada di Spasio Bu Ayu. Tapi belum juga mulai aktif karena kami online hanya di satu titik saja di Jakarta. Tapi saya rasa lebih baik ya Bu ya. Kenapa Pak? Karena setiap kali khotbah misalnya gereja kita hanya menampung 300-500 orang gitu ya. Kalau online bisa 1.200. Wow. Ya, lebih banyak ya? Iya. Kok bisa ya? Dari mana itu? Karena kan bisa menyebar kemana-mana, Soe, Kupang, Batam, Semarang gitu. Mereka bisa melihat. Saya monitor. Sebentar, itu jemaatnya siapa dulu itu? Kalau gini ya Bu ya, mereka kan kirim-kirim foto gitu ya, kirim-kirim foto.
misalnya Satu titik. satu titik atau satu kamera atau dimasukkan ke televisi itu ada yang melihat sampai 10, ada 5. Berarti kalau 1.200 bisa dikalikan 4 atau 5 orang itu, Bu. Berarti kan banyak sekali. Betul. Bisa 4.000, 5.000 mata yang menyaksikan ibadah online itu ya, Bu ya. Tapi ya janganlah, kita kan nggak bisa interaktif. Kita kan butuh jabat tangan, hidup normal, ya kita bisa senyum, kita kan sekarang berupaya terus dengan menyesuaikan online, diri ya dengan kondisi ini ya. Ibadah Zoom juga ya dia ya sibuk dengan itu saja. Sekolahnya sekolah Alkitab ya melalui Zoom juga. Ya bagaimana kita bisa melakukan kehidupan normal yang dibatasin seperti itu. Ya, itu hidup normal itu yang akan kami perbincangkan. Sampai LP pun minta streaming, Bu. Minta streaming? Ada di sana ya? Di Jakarta, di Ciptaan kami ada mau isi wifi-nya? ya, kami mau isi. Okay. Terus karena mereka mungkin nggak cukup puas hanya kita kirimkan YouTube kita. Mereka harus disapa, hai gitu. Oh, oke, gitu. pengen Pak, disapa. iya, mereka kan perlu juga ada relation, ada hubungan komunikasi. Setiap kita itu ingin disapa. Betul Bu ya. Kami juga menyapa kekasih Tuhan yang mendengarkan. Hai, gitu ya. Tuhan. Di YouTube juga, hai. Oh iya. Maju sekarang. Iya. Maju kemana? Dari dulu saya duduk di sini, Mbak. Ini ada YouTube-nya Ada sekarang. YouTube-nya ya. Iya. Kekasih Tuhan, kalau ingin tahu wajahnya Pak Yonatan, Anda bisa saksikan di channel YouTube kami, Radio Sanggakala Surabaya. Jangan saksikan di film kartun. Jangan, pasti nggak ada. Pak, Yayasan Yabes tadi apa? Yayasan Yabes ini dari gini, kan kami kan kemana-mana kan memakai nama Efesus di penjara-penjara. Kenapa kami pakai nama Efesus? Karena di Medaeng itu di rumah tahanan, jadi bukan LP, rumah tahanan. Bedanya apa LP sama rumah tahanan? Banyak kekasih Tuhan nggak tahu pasti. LP itu lembaga pemasyarakatan yang rata-rata para tahanan itu sudah berstatus narapidana. Oke. Dia sudah dijatuhi inkrah hukum, dia dihukum 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Sudah divonis ya. Vonis itu diserahkan ke lembaga pemasyarakatan. Kalau masih proses tahanan itu ada di rumah tahanan. Kalau di kepolisian masih status tersangka tahanan, narapidana, itu level mereka. Nah, di rumah tahanan itu ada satu gereja di Medaeng. Gerejanya namanya Efesus. Gereja Efesus. Nah, rata-rata teman-teman saya itu bukan Bu Hayu ya. Bukan. Saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi saya bukan temannya. Rata-rata teman saya yang pelayanan, yang aktif dalam pelayanan ke LP Porong, LP Malang, LP Pamekasan, sampai juga kita punya juga ada di Jakarta dan lain-lainnya, itu bekas dari gereja Efesus. Oke. Maka itu tempat penggodokan. Ya, maka dari itu saya ambil namanya supaya mereka ingat bahwa saya pernah di sana. Gitu. Jangan lupakan. Jangan guyon. Nanti disuruh balik lagi. Jangan ya hidup serius lah. Kalau pernah ditolong Tuhan, ya kembali lagi untuk melayani. Nah, kemudian saya dengan teman-teman ingin menjadi lebih berbadan hukum lagi, maka kami mendirikan yayasan. Yayasannya kan harus beberapa suku kata atau 3 kata. Maka saya ambil Yayasan Berkat Efesus Sejahtera. Jadi Yabes. Itu kira-kira kayak nama partai, nanti lama-lama kalau dipanjangin. Mudah-mudahan saya sudah mencalonkan jadi presidennya penjara. Enggak lah, Bu. Oke, baik. Hidup normal ya. Hari ini kita dengar presiden kita mencanangkan new normal ya. Di tengah pandemi ini. Ternyata bukan hanya kita yang di luar ya. Yang di dalam penjara pun mereka ya harus bisa berdamai dengan itu, Pak ya.
Karena memang di lock ya. Betul, Bu. Tapi bagaimana yang asimilasi itu? Tadi saya ngobrol dengan Pak Yonatan, itu kasus tersendiri ya. Ya memang mereka ada yang habit ya. Ada juga di YouTube kami monitor, ada YouTube yang judulnya Mantan Napi Berbagi. Dari musim pandemi ini mereka terus berbagi. Ya, sebenarnya yang lorong-lorong. Yang melakukan hal yang baik juga ada, cuman kurang disorot ya. Ya banyak. Yang melakukan hal-hal kebaikan yang terus-menerus tim kami terus untuk semua itu alumnus ya? Iya, suplai alat mandi. Kan jarang kan mereka kan ya, bukan saya menuduh mereka nggak mandi. Ini kan ya kan untuk urusan begitu-begitu kan ada yang memang dibiarkan oleh keluarganya atau apa ya Bu ya. Jadi tetap kami kirim sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, shampoo dan lain-lainnya kami tetap suplai. Juga untuk itu tidak disediakan di kalau itu enggak Bu. Enggak disediakan ya. Kalau sifatnya yang seperti itu tidak. Dan kami suplai juga untuk tambahan makanan, kecap manis dan lain-lainnya itu kami suplai juga. Kami terus keliling, ini sudah 2 kali periode kami kirim. Oke. Ya, itu sekilas kalau pelayanan di penjara. Anda mau terlibat, boleh. Nanti silakan hubungi Pak Yonatan ya. Baik, Pak Yonatan, hidup normal berarti kalau ada hidup yang nggak normal ini. Sebelum kita bicara hidup normal, kita bicara yang nggak normal dulu. Yang nggak normal itu seperti apa? Yang nggak normal itu ya, saya melihat kan banyak Bu ya, ketakutan, kekhawatiran ya. Dagang juga. Sampai hari ini juga saya punya restoran juga tutup Bu. Tutup ya, karena PSBB ya? Ya. Ya PSBB juga yang pertama ya, karyawannya juga takut. Pak, saya pulang desa katanya. Itu sudah pulang dari jauh-jauh 2 bulan yang lalu sudah Bu. Ya, saya pikir ya sudahlah, pulang ya. Terus kemudian saya ngomong sama istri, ya terus gimana? Tutup. Ya tutup. itu menyangkut diri saya sendiri. Ya. Sampai hari ini juga anak-anak kami pernah sih Sabtu malam Minggu saya ajak mereka. Mereka ngomong, "Dad, saya sudah 1 bulan lebih nggak pernah lihat jalan," katanya. Hah? dan kebetulan malam itu ya bukan apes, bukan sial, hujan deras. Terus kemudian pulang yuk, saya bilang itu. Terus kemana kita? Enggak tahu. Pokoknya lihat jalan. Terlihat jalan aja ya. Ya saya lihat di mall juga ya, kita sudah sepi ya. Iya sudah macam-macam hal Bu ya. Tapi beberapa hari ini konon katanya rame Pak mall. Ya, benar nggak sih? Karena kan BLT-nya cair Bu. Oh itu dia. BLT cair dan ini besok Lebaran. Mau Lebaran. Iya kan. Ikut borong nggak nih Bapak? Enggak saya enggak. Saya juga enggak. Saya juga enggak. Saya juga gini Bu ya, hidup normal kita memang ada tanda kutipnya juga ya. Apakah kita akan hidup normal dengan biasa tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada blunder dari COVID ini ya, supaya ya kita memang ada protap yang ditetapkan, kita mesti normal dengan masker, kita normal dengan cuci tangan, kita normal dengan kebersihan, dengan kita social normal distancing. Ya, social distancing. Kemudian kalau ya pulang ya cepat kita cuci kaki, cuci tangan dan macam-macam hal. Kita menjaga benar. Terus kemudian hidup normal kita minum vitamin, imun kita, kemudian makan makanan kita tidak terlambat, pola tidur ya banyak sekali hidup supaya ya apa yang dicanangkan pemerintah ikut juga kita sikapi dengan baik. Ya. Kemarin saya baca berita Jawa Timur ini jumlahnya pesat. Ya.
naiknya melonjak sekali. Ya karena Butuh kesadaran setiap kita ya. Karena memang kemarin sih Jakarta, Bu. Kan Jakarta number one memang Mas ya hari ya, ini. Tapi kan Jakarta kan mereka kan keluar sekarang, Bu. Ya, Sekarang, mudik. Ya. Padahal nggak boleh mudik loh ya. Sekarang kan mereka keluar. Mereka dari Bali dan Denpasar. Itu mereka yang mencari nafkah di Denpasar. Mereka yang mencari nafkah di sawit. Satu perusahaan sawit itu 6.000 7.000 orang, Bu, di Kalimantan. Satu perusahaan, satu PT itu, Bu. Nah, kalau ada 100 PT di Kalimantan, mereka akan pulang ke Jawa Timur. Waduh, itu sudah kan puluhan ribu jutaan orang yang berkumpul kembali lagi ke Jawa Timur. Nah, kalau sudah seperti itu kan ya kita menuduh bagaimana carrier ya. Ya, yang pasti kita harus tetap melakukan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Nah, tapi tadi kita tidak bahas itu. Kami menyampaikan berita terbaru ini bukan untuk menakuti Anda, tidak. Tetapi untuk membuat kita ini waspada tapi tanpa rasa takut. Hidup dulu waktu tidak ada pandemi kita ya biasa kan hidup ya. Tidak ada rasa takut, khawatir yang berlebihan seperti sekarang ini. Nah, Pak, problemnya adalah yang kita hadapi ini musuh yang tidak kelihatan, Pak. Nah, banyak orang itu khawatir bukan hanya masalah kena penyakitnya, tetapi perekonomian juga. Ada begitu banyak orang yang konon katanya susah perekonomiannya hari-hari ini, bahkan untuk makan sehari-hari juga susah begitu. Nah, bagaimana sih tidak khawatir dan bisa tetap ya menikmati hidup ini di tengah-tengah situasi seperti itu? HP saya ini penuh dengan orang yang minta tolong, Bu Wahyu. Minta tolong apa, Pak? Ya wis macem-macem, Bu. Ya bayar sekolah lah, apalah, bayar. Perlu saya tambahin lagi, saya WA ke Bapak? Jangan, Bu. Saya sudah. Loh bukan, saya bilangnya apa perlu saya tolong? Ya puji Tuhan. Jadi memang hari-hari ini memang susah. Ya banyak orang yang susah ya. Ya kaget juga ya, Bu ya. Kita merasa bahwa kehidupan kita sepertinya slow ya, Bu ya. Kemudian tiba-tiba anak-anak nyodorkan jadi bayar sekolah. Bingung saya. Kapan sekolahnya gitu ya? Kok tiba-tiba di rumah kok sekolah gitu, kok bayar sekolah? Tiba-tiba ada tagihan gitu. Belum lagi tiba-tiba mereka bicara tentang uang buku. Uang buku. Tiba-tiba mereka mengatakan daftar ulang gitu ya, Bu ya. Ya kehidupan yang slow, saya katakan kehidupan yang stuck, kehidupan yang berhenti. Ya ibadah ya tidak ya, Bu ya. Bekerja ya gimana, banyak toko tutup, banyak perusahaan yang saya kemarin kirim sembako di Panti Asuhan Batu, Malang dan Pari, Kediri, Tulungagung, Blitar, sampai keliling-keliling kemana-mana, Bu ya. Itu berapa minggu itu Kota Batu itu yang namanya tempat wisata nggak ada sama sekali orang, Bu. Sepi. Satu orang pun nggak ada, Bu. Dibuka tapi? Nggak buka. Nggak buka, makanya nggak buka gimana ada orang, Pak? Saya berpikir ini kemana mereka ribuan orang ini. Saya pikir itu Tuhan Yesus ya. Saya lihat di Kota Malang ya memang saya memang bawa surat-surat jalan kami ya, Bu ya, untuk melakukan pembagian sembako ya, Bu ya, di kota-kota yang lainnya. Saya melihat mereka tuh sepi sekali. Nah, kekasih Tuhan, kehidupan yang seperti ini bagi kita tidak normal ya. Ya, jangan sampai lockdown ini melockdown hati pikiran kita supaya tidak ada lonjakan-lonjakan atau apa. Kemarin saya ada waktu 3 hari saya bikin abon, Bu. Bikin abon? Saya sendiri yang bikin abon. Ya, bikin abon apa? Abon ayam. Saya nggak percaya karena nggak ada wujudnya di depan saya. Bentar, saya lihat di mobil saya ada. Artinya gini, apa yang bisa kita kerjakan, ya kita lakukan untuk ini lockdown ini, ya.
terus bagaimana kita bisa berputar tentang keuangan kita gitu ya Bu ya, bagaimana rincian-rinciannya, Bagaimana kita bisa tetap menolong survive, orang untuk ya. menolong orang gitu ya teruskan saja upaya bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik kepada setiap keluarga kita tentunya yang paling dekat ya Bu ya. Ya, saya menerima laporan-laporan bahwa Pak ini saya ada kesulitan ini dalam hati saya, apa yang bisa saya bantu, sedangkan saya juga dalam masa-masa yang sulit juga. Saya juga dalam masa-masa yang saya juga harus berpikir, berusaha, berdoa supaya semuanya ini boleh berjalan dengan normal, dengan baik. Ya, saya harapkan kekasih Tuhan juga kalau sedang ngomong lockdown, jangan Ini lockdown. bukan lockdown loh, pemerintah nggak kasih nama lockdown. Oke, enggak PSBB ya? PSBB ya. Jadi Pembatasan artinya, sosial berskala besar. jadi jangan sampai situasi ini membuat kita berhenti, Ya. stuck. Oke. Ya, stuck. Ya, jadi yang pertama tadi harus melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Tadi Pak Yonatan bikin abon. Jadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini bikin abon, dijual itu kan ya? Jual. Dijual, oke. Yang mau pesan nomornya di bawah ini. Enggak ya? Oh boleh pesan nanti bisa. Enggak, belum. Belum ya Pak ya? Kemarin sudah ada 1-2 partai, terus saya kemudian ada perintah dari gereja pusat untuk membagikan sembako ke seluruh Jawa Timur. Oke. Jadi saya 3 minggu saya berhenti, saya bagi sembako di kota Surabaya, di luar kota Surabaya dan Di sekitar sekitarnya. Jawa Timur. Ya. Iya. Jadi Kekasih Tuhan, kalau Pak Yonatan mungkin masih bisa bikin abon. Mungkin Anda bilang, saya ini nggak bisa apa-apa Pak. Jadi untuk hidup normal di situasi seperti ini tuh apa yang harus saya lakukan? Mungkin Anda secara keuangan juga sedang sulit. Nah, nanti kami akan perbincangkan juga. paman saya baru ini Kenapa? panen sayur hidroponik Oh. banyak sekali Bu. Sebelumnya apa dia? Dia kontraktor. Oh ya itu dia. Kekasih Tuhan, kami nanti akan berbincang lebih jauh. Selain kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita kerjakan hari ini, dari sisi rohani apa yang harus kita isi sehingga kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita. Sabar dulu, kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.